Perkuliahan Terapi Komplementer, Pokok Bahasan Hipnoterapi, Dosen Sudarma, SPD, SST, MK, S1 Keperawatan, Kampus Tikes Karisma Karawang. Sudarma memiliki lisensi trainer dari berbagai lembaga pelatihan dan BNSP, serta berpengalaman lebih dari 10 tahun. Alumni Sarjana Teknik Elektro UNJ dan ITIB, serta Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila Jakarta. Sejak September tahun 2020 menjabat sebagai Direktur LKP ILSA, memiliki izin praktek hipnoterapi. Fundamental Hypnosis mempelajari seni komunikasi yang efektif dan mampu menembus subconscious atau pikiran bawah sadar. Seperti yang ditunjukkan garis panah kedua yang langsung menuju area subconscious, cara kerja dan peta pikiran. 4 komponen pikiran terdiri dari pertama pikiran sadar yang memiliki potensi 12%. Cirinya adalah analitis dan menilai. Pikiran sadar sering disebut sebagai otak kiri. Yang kedua pikiran kritikal faktor. Dapat diibaratkan seperti satpam penjaga kebun yang bisa bersikap tegas. Hanya pemilik kebunlah yang dipersilahkan masuk ke kebun. Yang ketiga, pikiran bawah sadar. Yang memiliki potensi 88%. Cirinya adalah netral dan sugestif. Pikiran bawah sadar sering disebut sebagai otak kanan. Pikiran yang keempat adalah pikiran tidak sadar. Contohnya adalah bernafas, detak jantung, semuanya tidak bisa dikendalikan dan diatur-atur. Pertemuan otak kiri dan otak kanan berdampak kepada tindakan yang harus dilaksanakan. Kemampuan hipnosis yang diperoleh dalam bentuk workshop atau pelatihan disebut formal hipnosis. Sesungguhnya kemampuan hipnosis tersirat dan melekat pada otoritas jabatan atau predikat, seperti dokter dan ustadz. Informal hipnosis terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal seperti saat nonton film terbawa alur cerita. Saat bangun tidur pikiran sudah sadar tetapi malas untuk bangun. Saat naik mobil terasa cepat sampai karena fokus hal lain. Saat mendengarkan lagu teringat masa lalu. Seorang muslim saat mendengar khutbah Jumat ada yang tertidur. Sedangkan eksternal seperti saran atau anjuran dokter cenderung diikuti oleh pasiennya. Nasihat ustadz cenderung diikuti jamaahnya tanpa penolakan. Jadi apakah hipnosis itu? Hipnosis adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring dulu karena filter mental tidak aktif. All hypnosis is self-hypnosis. Beberapa aplikasi hipnosis diantaranya adalah stage hypnosis untuk aksi hiburan, hipnoterapi penanganan masalah psikologi, hypnocircumcision, hitan kombinasi hipnoterapi. Hipnoanestesia, memberikan efek anestesi. Hipnoanalgesik, mengurangi rasa nyeri. Hipnodontik, menjalani perawatan gigi. Hipnoselling, memudahkan penjualan. Hipnonursing, untuk perawat dan bidan. Hipnobirthing, mempersiapkan persalinan. Hypnoteaching, proses belajar mengajar. Hypnoparenting, bagi anak dan remaja. Hipnoastral, untuk kegiatan spiritual. Hipnoenergi, berbasis energi mesmerism, dan lain-lainnya. Uji sugestibilitas adalah suatu rangkaian tes untuk mengamati respon subjek terhadap beberapa sugesti sederhana, seperti mata rapat, balon dan batu, rasa lemon, magnet, tangan terkunci rapat, tangan menutup wajah, halusinasi haus. Sekarang kita mencoba uji sugestibilitas mata rapat. Ikuti perintah berikut. Sekarang buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata,
Tutup mata, bayangkan dan rasakan saya memberikan lem perekat ke kelopak mata. Kini mulai mengering dan mulai terasa lengket, sulit untuk dibuka. Sekarang mata Anda makin lengket. Ketika ingin membukanya malah semakin lengket dan semakin rapat. Rapat sekali. Sekarang kita belajar uji blok mental. Siapkan pensil baru tanpa diraut. Tugasnya adalah mengkarate pensil dengan jari kelingking. Minta bantuan teman Anda untuk memegang satu ujung pensil dengan tangan kiri dan ujung satunya dengan tangan kanan. Anda di depannya dengan posisi siap mengkarate menggunakan jari kelingking. Atur nafas Anda, tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan berulang kali sampai terasa nyaman. Bayangkan dan rasakan jari kelingking Anda kuat keras seperti batu dan baja. Ya, sangat kuat sekali. Angkat tangan Anda ke atas lalu ayunkan sekuat tenaga jari Anda mengarah kepada pensil tersebut. Jika pensil patah, berarti Anda berhasil menghancurkan blok mental Anda. Jika gagal maka Anda harus lebih tenang lagi dan fokus. Data fakta. Pensil terbuat dari kayu. Kayu memiliki sifat keras. Jari kelingking merupakan jari terkecil dari semua jari. Kecil cenderung lemah. Untuk keberhasilan, Anda boleh membayangkan kalau pensil rapuh seperti kue semprong atau astor. Seni pertunjukan hipnosis seperti di TV. Walking hypnosis adalah aksi permainan hipnosis dengan kondisi mata terbuka, tanpa disadari oleh subjek dan tanpa harus dilakukan induksi. Anda mampu menguasai kompetensi ini jika memahami betul uji sugestibilitas. Pentingnya Anda belajar di tempat yang tepat dengan trainer yang berlisensi dan berpengalaman. Seni pertunjukan hipnosis saat trance, yaitu hipnosis dengan mata tertutup. Pertunjukan ini sangat menghibur. Seni pertunjukan hipnosis saat trance lainnya yaitu hipnosis dengan mata terbuka. Anda bisa melakukan ini jika Anda mampu membaca dan mengamati perilaku subjek dan menyimpulkannya kategori mudah dihipnosis. Teknik ini tanpa melakukan uji sugestibilitas terlebih dahulu. Dibutuhkan jam terbang praktek untuk mampu melakukannya. Kemampuan melakukan hipnosis adalah kemampuan memahami cara kerja gelombang pikiran manusia, sehingga Anda mampu memandu subjek atau klien dari kondisi tidur alami menuju pikiran bawah sadar atau yang dikenal dengan istilah hypnosleep. Anda juga mampu memandu subjek atau klien dari kondisi pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar. Pemahaman menyeluruh dan pengalaman praktek detail hanya akan diperoleh di kelas pelatihan fundamental hipnosis. Sampai jumpa di materi perkuliahan berikutnya. Salam sukses, salam hipnosa.